Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji PPG kategori 2 tahun 2022. Perkenalkan, saya adalah Putri Kusuma Dewi. Saya adalah guru BK SMK Amalia yang beralamat di Jalan Akses UI RT 3 RW 1 nomor 3 Kelurahan Srengkeng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan BK kategori 2 tahun ajaran 2022. Izinkan saya melaksanakan praktek pembelajaran layanan konseling individual untuk memenuhi uji kinerja praktek PPG. Pada kesempatan hari ini Selasa 13 Desember 2022. Adapun kasus atau masalah yang saya ambil adalah kasus siswa yang sering terlambat dengan pendekatan behavioral, teknik self management dan kontrak perilaku. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video layanan konseling individual yang saya laksanakan. Saya mohon masukannya dan sarannya agar kedepannya layanan praska saya bisa lebih baik lagi. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Halo, gimana kabarnya nak? Alhamdulillah baik. Iya baik. Oh, kamu kayaknya hari ini ceria banget ya? Iya dong, harus Iya. ceria. Oh, harus ceria. Memang hari ini ada kegiatan apa sih? Ada kegiatan kelas meeting. Oh, kelas. Oh iya ya, hari ini kelas meeting, berarti kamu lomba-lomba ya. Kamu panitia ya, nak? Iya, aku juga panitia, terus sama ikut lomba juga. Ikut lomba. Lomba apa tuh yang kamu? Aku ikut lomba basketball, tapi lomba-lomba lain itu ada futsal, itu baru laki-laki, sama satu lagi handball, bola tangan. Iya. Handball itu kayak voli gitu, bukan? Futsal tapi versi tangan. Oh gitu, namanya handball. Iya, bola tangan. Kamu suka ya memang di OSIS itu ya? Suka banget. Terus tadi lomba apa tadi kamu? Lomba apa? Basketball itu shoot doang. Jadi shoot ke ringnya. Jam berapa? Nanti sekitaran jam 9-10-an. Oke. Sip, semoga menang ya. Oke. Amin. Kayaknya kamu emang kalau misalnya kelas itu ceria banget Iya ya. dong, kan kegiatan free dari belajar juga, jadi anak-anak pada senang lah. Terus gimana tugas-tugas kamu sudah selesai? Belum terselesaikan semuanya gitu, kayak masih berusaha buat nyesain gitu. Oh gitu, ya udah oke, pelan-pelan ya. Kita Iya. ada batas waktu sampai tanggal 15 ya? Iya. 14 ya? Berarti besok ya? Iya. Berarti kamu harus menyelesaikan tugas-tugas kamu ya. Remet ada Iya. nggak? Kalau remet ada, Hmm. tapi juga lagi dikerjain juga sih. Kalau lagi dikerjain. Belum selesai. Ya udah, makanya semangat ya, abis kamu mewakili kelas ya kan, abis kegiatan kelas ini kamu bisa menyelesaikan tugas-tugasnya. Amin. Terus gimana? Oh ya, ibu izin merekam konseling kita ya, gitu Iya. ya. Ini untuk ibu sedang ujian, ibu mohon doanya semoga ibu lulus. Amin. Oke, Semangat, Ibu. ya kita relax aja ya nak. Iya. Proses konseling seperti biasa. Oke, sedikit ya pertemuan-pertemuan kita yang kemarin, yang di sesi pertama ya. Ini lembar kamu. Di sesi Iya. pertama kita sudah melakukan lembar kesepakatan konseling ya. Iya. Ya, di sesi pertama kita udah melakukan lembar persetujuan konseling ya. Jadi konselingnya nanti ada 4 sesi ya kan. Ini sesi kita yang ketiga. Nah, sesi kita yang 3 nanti kita ada kontrak perilaku yang nanti kamu akan isi sendiri. Tapi sebelumnya kita bahas yang kemarin dulu. Terus kamu ada di sesi pertama ya, kamu sudah bisa membuat ini ya, manajemen waktu kamu dari kamu bangun tidur sampai kamu tidur malam gitu ya. Lalu juga ini udah bagus banget ya, jadwalnya udah bagus banget, udah terarah banget gitu kan ya. Kan penyebab kamu itu suka bangun kesiangan yang membuat kamu terlambat adalah kamu membaca Wattpad malam hari. tapi kamu sekarang udah bisa nih mengontrolnya ya. Di yang sesi kedua kita juga sudah
mengetahui tingkat keberhasilan kamu, yang paling menurut kamu paling susah dilaksanakan apa? Lebih ke ini sih, ngatur tidur siangnya itu. Oh, ngatur tidur siang. Iya, Jadi tidur siang. berarti tidur siangnya kamu biasa sampai maghrib gitu, sekarang udah Iya. berkurang ya? Ya sedikit berkurang. Jadi Sedikit. kalau misalkan tidur siang kan pasti nyebabin ke malam. Mm-mm. Gitu aja terus muter-muter. Jadi titik awalnya itu nggak salah, jadi tidur siangnya Iya. itu. Tapi kemarin berhasil nggak nih beberapa minggu ini? Selama kita Dibilang proses berhasil iya, dibilang nggak berhasil juga iya. Jadi masih di tengah-tengah. Oh, Masih dalam proses. Oke, iya memang perubahan tingkah laku itu nggak bisa langsung drastis ya, nah Iya, pelan-pelan insya Allah bisa. Oke, Amin. semangat makanya ya. Lalu kamu yang tadinya membaca Wattpad itu 4 jam di malam hari sampai jam 12 gitu, sekarang udah bisa membagi waktunya. Mana ya yang lembar kamu kedua itu? Pokoknya Oh, itu ini aku nih. bagi Nah, 4. iya, coba dong ceritain sedikit. Jadi aku baca WP itu setelah aku mandi, siap-siap, itu biasanya sambil sarapan. Terus aku baca WP sekitar 30 menit. Habis itu pas pulang sekolahnya biar aku nggak tidur, nah aku ngelakuin kegiatan ini. Oke. Ngelakuin baca WP ini selama 30 menit. Hmm. Terus habis itu kan aku pasti mandi, terus sholat dulu, terus makan. Nah udah mau maghrib, setelah maghriban dulu, nah aku baca lagi 30 menit. Terus pas malam setelah aku kayak kegiatan sama orang tua gitu lah, ngobrol-ngobrol sama orang tua, terus ceritain ada apa sih kejadian hari ini, terus orang tua juga ngerespon kan. Nah setelah itu aku baru baca WP lagi 30 menit, terus aku tidur. Oke, iya. Berarti ini hobi kamu membaca Wattpad sebenarnya bagus banget ya. Iya. Membaca jarang sekali sih menurut ibu anak itu yang hobi membaca buku gitu. Biasanya kan Misalnya- bosen banget, Iya, karena teksnya banyak, lebih baik kan banyak orang webtoon. Mm-mm. Itu khusus yang gambar-gambar. Kalau Oh, aku gitu. lebih ke yang teks aja. Oh gitu, tapi kamu suka ya. Ini Iya, sebenarnya suka. kegiatan yang positif sih. Asal kamu bisa membagi waktu kamu itu dengan baik. Nah sekarang Nah, itu dia saya dibagi waktunya itu. di sesi pertama itu kan kita kamu itu ibu lihat membuat waktu itu 4 jam ya. Iya, 4 Di jam malam hari dicukupnya itu di ya. malam semua. Di malam hari. Nah sekarang kamu udah bisa nih, jadi 4 jam ini tetap 4 jam, cuman kamu bagi itu di pas bangun tidur, itu bagus juga. Terus pas siang gitu, itu mengalihkan dari kamu tidur siang jadi baca Wattpad. Yang aku Terus kegiatan. terus udah gitu setelah Isa ya, ini Isa ya. Iya, Isa. Terus yang terakhir pas bangun tidur ini 30 menit. Jadi pas sebenarnya 4 jam ya. Iya. Nggak kamu kurangin, tapi waktunya aja yang Waktunya kamu aku bagi-bagi. Iya, Iya, ini nggak hebat tahu. banget. Ini udah terlaksana ya, Nak? Iya, alhamdulillah udah terlaksana. Oke, sip. Ini dong kamu perubahan apa yang kamu udah rasakan nih beberapa Bangunnya lebih awal. bangunnya lebih awal. Itu kan terus- poin banget kan. Hmm. Bangun lebih awal tuh mama sampai kaget gitu. Mhm. Kayak, Mama aku udah bangun gitu. Biasanya kan tidur lagi. Terus aku ngomong, ya aku mau berubah lah Ma gitu. Aku juga gak mau terus-terusan bangun siang. Terus kata mama, iyalah orang anak gadis gitu. Iya, Masa iya. bangunnya Bener, penting sih. siang banget, apalagi kan sekolah, terus telat juga. Biar gak nambah poin banget, terus nanti aku dapat SP kan juga. Mama sedih gitu. Iya, bagus banget itu ya. Jadi memang mama kamu juga merasakan Iya, apa Mama yang ngerasain eh, perubahan aku banget. perubahan kamu gitu ya. Walaupun memang kemarin ada catatan sedikit sih, kamu masih terlambat pas ya. Itu kenapa Iya. tuh? Gara-gara Itu- baca Wattpad atau apa gitu? Iya, gara-gara baca Wattpad karena kan aku belajar juga cuman baca poin-poin terus habis itu males aku udah bosen gitu, ya udah aku baca Wattpad gitu kemalaman. Tapi ibu apresiasi sih ke kamu, maksudnya selama proses konseling ini yang pertama yang kedua ada sih perubahan kamu. Iya. Kan waktu itu sebulan hampir 10 kali terlambat, itu parah banget ya. Tapi sekarang kamu udah bisa dari kita proses konseling ini ada kali 2 minggu ya, Iya. kamu udah bisa merubah itu gitu, hanya 2 kali ya, dua kali terlambat di 2 kali catatan. terlambat, Di- pas itu. pas gitu ya. Coba kalau misalnya pas nih kamu kan terlambat gitu ya, nah dampak yang kamu rasakan karena terlambat kamu kira-kira apa? Itu jadi yang lain udah pada mulai, aku belum. Terus kan ada waktunya juga ya. Kalau nggak salah dari jam 7
7 sampai jam 9. Nah itu aku baru datang sekitar 7 lebih, kan pasti nanti kepotong kan waktunya sekitar 15 menitan. Nah itu dari situ teman-teman udah pada selesai, so aku belum gitu, ada yang belum tapi waktunya udah mau habis. Nah, ya kan. Jadi kalau misalnya kita terlambat itu kita merugikan diri sendiri ya, Iya. apalagi kita sedang ujian gitu kan ya. Pastinya tidak ada perpanjangan waktu Oh, kan kan untuk udah ada. mengerjakan ujian gitu. Iya, Tapi kamu iya. boleh masuk nggak sama panitia kemarin? Boleh, tapi yaudah langsung masuk ya, besok-besok jangan telat lagi. Cuman aku telat sekali lagi, terus tuh yaudah aku nyoba buat agak awalan dikit lah. Ya terus akhirnya kamu ngerjain soalnya apa gimana, bisa? Alhamdulillah ya bisa, berusaha untuk menjawab bisa walaupun pusing banget soal sosok. Oh iya, ya udah. Waktu kamu terlambat itu pelajaran apa? Waktu Matematika ya? itu matematika sama, kan matematika sama bahasa Indonesia. Terus ada lagi bahasa Inggris sama kayak aku lupa, PJOK. Oh gitu. Nah itu matematika kan perlu hitung-hitungan ya. Berarti kan kamu rugi banget kalau memang kamu Iya, terlambat. Berapa biasanya menit kan tuh? 15 menit. 15 menit. Iya itu kan waktu MTK susah ya, terus ada 40 soal. Nah itu aku juga ketinggalan sama teman, akhirnya ada yang nggak salah karena udah mau kehabisan waktu. Jadi Nah. aku ngumpulin 5 menit sebelum ditutup webnya. Nah, ya kan. Nah, makanya itulah apa sih dampaknya apabila memang kita tidak bisa memanajemen waktu dengan baik. Iya, gitu benar. kan ya. Ya kan kamu sekarang udah merasakan kan dampaknya apa, terutama kalau yang hari-hari kan mungkin kamu terlambat sekolah udah biasa, tapi kan ini kan Udah terlambat ujian gitu kan ya. Ujian, Nggak ada benar-benar perpanjangan rugi waktu banget. lagi, nggak ada dispensasi. Bahkan kalau misalnya di aturan-aturannya lain udah terlambat 15 menit itu bisa saja didiskualifikasi atau tidak melakukan ujian atau bahkan kamu Iya. mengulang gitu ya. Kemarin Kemarin ikut susulan. iya, tapi kamu ikut susun nggak? Enggak. Oh enggak, ya udah, berarti kan alhamdulillah karena pengawasnya juga baik ya Iya, gitu. baik. Nah, lain kali mungkin bisa tidak seperti itu ya. Nah, Baik. kemarin kayak kita udah nonton video ya, Nak. Iya yang nonton video. Video tentang apa? Video tentang ini menunda apa skripsi. Oh, Terus dia iya. jadi nggak diterima skripsi. Nah, iya, kamu udah bisa menyimpulkan kan dari hasil video nih ya, lembar LKPD kamu yang sudah kamu kerjakan. Manajemen waktu menurut kamu, coba bacakan. Manajemen waktu adalah suatu proses untuk mengatur waktu dengan baik dan teratur. Benar, ya berarti fungsinya manajemen waktu itu adalah mengatur waktu kita. Benar. Iya, dengan baik dan teratur. Lalu Ini ada pendapat aku Uh-uh. tentang seberapa penting sih manajemen waktu. Nah ini tuh baru banget aku rasain sih. Ya itu sangat penting karena kan kalau misalkan adanya manajemen waktu dengan baik tuh semuanya berjalan dengan teratur dan terserat. Iya, bagus. Berarti kamu udah tahu ya seberapa Iya, pentingnya manajemen waktu. Terus sebutkan dampaknya. Dampaknya karena aku nggak manajemen waktu dengan baik itu telat datang sekolah, terus rasa mengantuk, jadi kan malas ke belajar, terus malas memperhatikan guru karena kan udah ngantuk gitu. Iya kan? Terus Sama nggak mengerjakan tugas. jadi tugas-tugasnya tertunda ya. Iya. Terus Ini cara aku mengaturnya itu ya dengan mencoba bangun awal. Nah ini lagi aku coba. nah, iya benar ya. Nah, hal-hal ini kamu sudah mengetahui ya. Iya. Ini udah bagus banget tentang manajemen waktu, lalu tentang apa sih pentingnya manajemen waktu, terus dampaknya apabila kita tidak memanajemen waktu, terus bagaimana cara mengaturnya, sebenarnya sudah baik. Ini sudah kamu konsep, udah terkonsep banget, ini pikiran kamu sudah bagus gitu ya. Ya sekarang tinggal pelaksanaannya Iya, aja pelaksanaan. gitu ya, pelaksanaannya aja. Kamu merasa nggak sih apa sih perubahan diri kamu nih sekarang? Apa yang kamu rasakan dari perubahan kamu selama kita sesi konseling pertama, sesi kedua? Bagi diri aku sendiri tuh kayak ngerasa berbeda banget sih berbanding terbalik dari yang kemarin-kemarin, kayak lebih semangat belajar, terus lagi mencoba kayak ini kan biasanya aku malas ngerjain tugas-tugas nih, bisa aku tunggu-tunggu, udahlah nanti aja. Ini tuh aku jadi ada rasa ingin tahu terhadap soal itu, jadi aku pengen ngerjain. Yaudah aku pengen nyoba Iya. gitu, walaupun belum sepenuhnya berhasil tapi ada rasa mau nyoba. Terus datangnya kan lebih awal gitu, nggak telat lagi. Kalau kadang
ya mepet-mepet telat dikit lah, tapi masih dibukain gerbang. Jadi kamu Jadi merasakan merasa keren gitu. Oh, jadi merasa keren Iya, ya, karena merasa ada keren. perubahan Iya, gitu benar. ya. Walaupun perubahan itu memang tidak harus sepenuhnya dulu, enggak dulu ya. Kita Iya, harus benar. step by step aja, nggak apa-apa. Ibu support, ibu bantu ya untuk perubahan perilaku kamu ke lebih baik gitu ya. Siap. Karena pada dasarnya emang kamu tuh anak yang aktif sih, menurut ibu kan kamu di Iya. OSIS gitu ya. Dan organisasi kamu tuh udah bagus gitu ya, tinggal kamu harus bisa mengatur waktu kamu dengan baik sehingga kamu nggak terlambat-terlambat lagi. Kan lucu banget kalau misalnya kita ada rapat OSIS misalnya atau kegiatan Iya. OSIS kamu terlambat gitu, Iya, apa malu kata juga. adik, malu kan, apa kata adik kelas, apa kata panitia yang lain gitu ya. Tapi alhamdulillah kamu sudah mulai ya, Iya. ini ya. Nah, ibu mau di sini ada, jadi kita tuh punya ada kontrak tingkah laku ya. Di kontrak tingkah laku itu, di mana ini kesepakatan kamu gitu ya, nah bersama diri kamu sendiri dan ibu gitu ya. Jadi tingkah laku yang bermasalah apa kamu tulis, terus tingkah laku yang kamu inginkan itu apa? Mana ya? Ya, lalu hukumannya apabila kamu melakukan atau terlambat lagi gitu ya. Terus reward, Jadi kalau nggak berhasil gitu ada ada hukumannya, kamu tulisin di sini. Terus reward apa atau hadiah apa yang kamu ingin apabila kamu berhasil merubah tingkah laku kamu. Ini rewardnya dari ibu. Iya, rewardnya dari ibu. Kira-kira apa nih kamu pengen ini? Nah, coba nih kamu tulis dulu ya. Oke, ini kontrak perilaku kita tulis dulu. Oke, kita sambil dengerin musik ya. Iya boleh. Sambil, Musik. Ibu sukanya musik apa? musik apa aja suka? Lagunya yang pilihan terbaik. Oh Tahu ya, nggak? tahu. Oke, aku Oke, kita dengerin. Oke, sambil ini ya, sambil ini kita dengerin musik. tinggal aku yang Oke, ini kontrak perilaku kita ya. Wah, ini enak banget ya lagunya. Jadi kita relax ya. Iya. Emang kalau ruang BK tuh harus kayak gitu, nah harus ada relax gitu ya. Iya benar-benar. Biar ngobrol juga enak kan. Ya. Ini namanya sebenarnya proses konseling ya, tapi sebenarnya ibu tuh nggak mau proses konseling yang kayak kaku, menakutkan gitu, menegangkan ya. Iya benar. Makanya lebih enak kayak gini, relax. Yang penting target kita atau capaian kita, tujuan kita konseling ini berhasil gitu. Amin. Aku berharap banget sih berhasil. Iya. Ada pertanyaan nggak? Enggak, aku lagi ngisi nih tinggal aku yang mau aku inginkan. Pastinya aku pengen bangun lebih awal banget sih. Ini lagu tentang apa sih? Kayak dia tuh mungkin aku masuknya itu dia lagi pacaran gitu. Nah, terpaksa putus karena sesuatu, tapi itu termasuk pilihan yang terbaik. Oh gitu. Iya. Tapi ya hukumannya ya karena aku baca WP kayaknya lebih ke HP gitu. Oh iya. Disita ya. Oke. Tapi disitanya berapa? Sebulan. Lama banget, kayaknya aku harus berhasil banget ini mah. Paling ibu suka deh. Iya. Siapa ini yang nyanyi? Ziva. Oke, jadi ini kontrak tingkah laku ya. Tingkah laku yang bermasalah kamu itu terlambat ke sekolah, lalu tidur lebih malam, tidur larut malam maksud kamu ya. Iya. Terus belum memanajemen waktu dengan baik, tingkah laku yang diinginkan, bangun lebih awal, mengerjakan tugas dengan baik. Terus tingkah laku yang diinginkan tidak terlambat lagi. Iya. Tidak terlambat lagi nih ya. Iya, tidak lambat. Oke, hukumannya ini kamu bersedia disita HP selama Selama 1 1 bulan. Terus rewardnya nonton bioskop ini bersama ibu ya. Iya, sama Ke mana? nonton KKN. Di
Depok Mall aja ya. Oke, ini udah kesepakatan kontrak tingkah laku ya, kamu udah nanda tanganin juga, terus ibu juga udah tanda tanganin. Nah, kita berharap tujuan-tujuan konseling kita atau tingkah laku yang diinginkan oleh kamu ini berhasil ya. Kita evaluasi dan semoga sih ya bisa. Ini kan lagi classmate juga ya nak, jadi ibu berharap bisa gitu ya. Ini lumayan nih, punishmentnya disita handphone selama 1 bulan. Kuat kan? Gak boleh kayak aku harus benar-benar berhasil. Berarti harus, ini sebenarnya sih bukan karena handphone kamu disita aja, kamu harus ini buat kebaikan kamu juga lah. Masa karena handphone disita terus kamu baru berubah? Tapi kan tanpa HP tuh semenit kadang hampa. Nah iya, makanya lebih baik nggak ada ayang daripada nggak ada HP. Betul banget, kayaknya HP itu udah termasuk dalam hidup gitu. Gak ada HP tuh bener-bener sepi banget, hampa banget. Iya. Semen hidup gak sih gitu. Iya makanya sudah kontrak sudah gitu kan ya, manajemen monitoring kamu juga sudah gitu ya. Nah sekarang lebih ada LKPD nih yang harus kamu isi, yaitu self control ya. Jadi kamu ini kan udah ada perubahan nih ya, lumayan kemarin gitu. Coba tuliskan hambatan-hambatan yang kamu hadapi selama ini, lalu cara mengatasi hambatan itu, terus hal yang mudah dilaksanakan tanpa mengalami hambatan. Ini kayak gini, kamu ngerti? Iya. Nih silakan diisi, coba agak kesini dikit. Ini pakai tatakan aja nih. Boleh. Pakai tatakan. Oke, harus sini nak sayang. Sayang harus sini. Nah iya sip. Nah ini fungsinya apa? Ini fungsinya lembar ini untuk mengontrol ya. Jadi kamu tahu nih hambatan-hambatan apa yang selama kamu selama proses aku berubah ini ya. Oke. Kan pasti ada hambatan dong. Menurut kamu apa hambatannya? Yang pertama sih tidur siang sih. Tidur siang. Iya, karena itu kan kalau misalnya tidur siangnya juga kelamaan, pasti nanti malamnya hancur. Udah gitu aja terus. Buat kamu tidak tidur malam gitu ya. Jadi apa tuh? Mengurangi waktu bermain. Oke. Ini yang paling gampang kamu ubah. Selain itu apa? Hal yang dilaksanakan tanpa hambatan. Kamu bisa mengatasi hambatan-hambatan yang kamu hadapi gitu ya. Nah, yang hambatan itu diantaranya ya ini susah bangun tidur siang gitu ya. Terus lebih tepatnya susah buat nggak tidur siang. Oh iya, susah untuk nggak tidur siang. Ya pasti kadang nggak tidur. Ngantuk iya. Tapi kan ada perubahan kan karena kamu udah bangun jam berapa tadi? Tidur jam berapa? Jam 10. Jadi ada nggak tuh kamu jadi ngantuk siangnya? Enggak, karena kan tidurnya lebih lama. Oh iya. Yang tadinya cuma tidur sekitar 4-5 jam jadi panjang gitu. Iya benar, kamu ya udah terbiasa kebiasaan yang baik. Nah kalau misalnya itu dibiasakan sedini mungkin, kamu tuh jadinya membaca Wattpad atau buku itu kan kamu jadi biasa ya, karena emang udah biasa gitu. Begitu juga dengan hal kedisiplinan gitu ya. Kalau kita terbiasa ya nanti kedepannya kita juga akan terbiasa, mau kita nanti kerja PKL atau berumah tangga gitu ya, itu udah terbiasa karena pembiasaan sejak dini kita yang bagus seperti itu ya. Ada yang mau kamu sampaikan? Aku cuma mau cerita lagi sih. Apa tuh? Iya. Awal aku bisa kecanduan Wattpad. Kenapa? Aku kan belum ngomong ya sebelumnya. Aku tuh kecanduan Wattpad waktu aku kelas 7 SMP. Jadi itu awal banget aku dikasih HP kan. Nah, terus aku langsung ada bocoran dari temen gitu. Baca deh Wattpad gitu, baca cerita nih bagus. Terus aku langsung download dong. Terus ya udah aku dari situ langsung kecanduan banget sampai sekarang. Emang kamu suka baca banget ya? Iya suka. Udah berapa cerita yang kamu udah baca? Gak bisa dihitung. Karena dari kelas 7, 8, 9, 10, sekarang kelas 11 sekitar 5 tahun gitu sih Bu jatuhnya. 5 tahun 4 tahun ya? 45 ya? 45. Apalagi satu hari karena aku bisa nyelesain satu cerita. Kucingnya lewat. Astagfirullah. Kucing, nanti ya sana. Lapar kali itu ya Bu? Iya mungkin lapar.
Jadi itu Bu, aku tuh emang Oke, udah lanjut, lama lanjut. banget baca. Jadi sampai sekarang. Ibu pasti nggak betah kan? Kayak udah ngebayangin aku yang baca 5 tahun, sehari bisa 1 cerita selesai. Kayak udah semuanya aku baca tau semua. Oh gitu. Sampai author-author baru gitu. Kan aku sering komen. Apa tadi? Author. Author. Itu itu Author ceritanya? tuh yang nulis cerita itu. Oh, author itu penulis ceritanya. Iya, disebutnya author. Cerita yang model apa sih sebenarnya yang kamu suka? Lebih ke fiksi remaja. Oh, fiksi remaja. Ya. Favorit kamu sebanyak itu kamu udah baca apa tuh? Ini, aduh, lupa. Kejora, Galaksi Kejora. Oh, Yang udah jadi novel juga. Nah ini aku punya novel itu. Oh, itu bentuk PDF atau novel bentuk Oh, fisik? bentuk fisik. Novelnya udah bentuk fisik. Maksudnya sebelum dicetak kita udah ngikutin di Wattpad. Iya. Sampai akhirnya jadi bentuk cetakan. Jadi banyak Oh banget. iya. Oh itu bagus banget ya berarti kan. Ini kucing keluar dulu. Ada aja ikannya. Aduh, ada kucing segala. Oke, itu sebenarnya kegiatan membaca itu bagus banget ya. Itu Iya. membaca Wattpad kamu itu bagus banget. Ibu apresiasi, ibu dukung banget itu deh kegiatan seperti itu. Ibu Itu- coba deh baca. Iya. Tapi ibu jangan sampai kecanduan kayak saya. Iya, nanti ibu lagi fokus PPG dulu nih kalau udah selesai. Nanti kan kita kan long weekend nih ya, Oh, iya, tahun benar. baruan gitu kan, libur Natal, libur tahun baru. Nanti kita coba ibu coba baca Wattpad ya. Nanti kamu kasih aja Oke. deh bacaan Rekomend ceritaan. bacaan yang Ya. seru tuh apa nanti ibu baca. Ya itu sebenarnya kegiatan itu hobi ya, itu hobi yang Iya. positif loh. Itu hobi yang positif itu bagus banget. Hanya memang hobi-hobi kita itu tidak harus bukan tidak harus sih, jangan terlalu over ya. banget, segala sesuatunya yang berlebihan itu tidak baik. Iya benar. Jadi yang sedang-sedang saja gitu Iya. kan. Jadi nyanyi ini kan ya, jadi yang sedang-sedang aja. Nah kegiatan itu kan 4 jam biasanya, kamu Iya. tuh udah harus 4 jam ya. Ya karena chapternya banyak, jadi harus butuh waktu yang banyak. Buat masuk ke dunia ceritanya juga kadang susah gitu. Iya, nggak apa-apa, itu bagus. Cuman diatur aja dan kamu udah mulai punya konsep nih untuk Iya, mengaturnya. Ini punya pertama konsep. jam segini 30 menit, jam segini 30 menit, jam segini 30 menit gitu ya. Jadi Iya. pas 40 menit gitu ya. Ini tadi udah kamu buat sih, ini oke banget, udah keren banget. Mana tadi? Mana tadi nak? Oh, nah. Ini nih. Oh iya benar. Ini udah bagus banget ya. Iya. Jadi waktu kamu membaca Wattpad itu di pagi, di siang, Iya maksudnya siang. sore, Siang, malam sore. 2 kali. Iya. Jadi efek kamu terlalu over membaca Wattpad itu tidak menghalangi kamu untuk melaksanakan kewajiban atau kedisiplinan kamu di sekolah. Iya. Ya kan, jadi kamu nggak terlambat, itu kamu udah diatur ya sudah demikian rupa membaca Wattpad kamu itu, bukan yang manajemen waktunya. Atau enggak nanti pas long weekend ini kita kan liburan ya, Iya libur panjang kan bisa kamu bisa deh tuh membaca Wattpad puasnya. sepuasnya ya. Ya ibu berharap sih kamu bisa ya menyelesaikan apa nih kontrak perilaku kamu gitu. Amin. Ini untuk kamu sendiri ya, bukan Iya. bukan semata-mata untuk kebutuhan ibu gitu ya, untuk wah ibu keren nih bisa merubah kamu, enggak lah. Itu hanya prioritas yang utama adalah kamu, untuk kedepan yang kamu lebih baik, untuk kamu bisa tidak terlambat lagi nanti pas PPL, lalu juga nanti di rumah tangga kamu suatu waktu. Kamu kan juga bukan rumah tangga aja ya, kamu yang baru-baru aja deh nih, misalnya kayak kamu nanti kuliah atau Iya aku mau kuliah. kamu kuliah ya. Iya. Di mana kuliahnya rencananya? Aku pengen di UI. Oh di UI ya, mudah-mudahan aja ya bisa ya. Nah, mudah-mudahan lolos ya makanya tuh UI itu kan ada jalur SNPTN ya. Undangan itu apa sih sekarang namanya? SNBT. SNBT itu ya. Itu bisa juga tuh kamu dari rapot-rapot kamu gitu. Iya aku mau nanya. Dan prestasi-prestasi kamu. Iya benar. Nah, udah gitu nanti pas kamu kuliah kan juga pastinya ada pengaturan waktu ya. Iya, katanya kalau kuliah itu dunianya berbanding terbalik banget ya sama sekolah, kayak apa-apa ngejar nilai sendiri gitu ya. Emang semua dikerjakan, namanya juga mahasiswa gitu Iya. kan ya. Jadi Udah dikerjakan, mandiri. jadi dikerjain secara mandiri. Termasuk Iya, benar. misalnya pengumpulan tugas, nggak ada tuh yang
dosen-dosennya Keluar-keluar woro-woro, gitu ya. ini tugas ini kerjain gitu ya, terserah dosennya Ya nanti kan kalau kalau misalnya di sekolah kan masih Heeh. keluar-keluar gitu. Cepetan ibu kasih waktu. nah sampai masih ada pengingat. Kalau Iya. misalnya dosen sebenarnya ada juga sih yang ngingetin, cuman Nggak biasanya semuanya. enggak, kita jadi harus mandiri. Kalau memang waktunya deadline tugasnya hari itu ya harus hari itu gitu. Jadi nggak ada yang bapak ibu ini belum, atau enggak anak-anak ini belum dikerjain gitu ya, nggak ada yang kayak itu, jarang sekali gitu ya. Lalu juga biasanya kalau tatap muka kan dosen itu kalau misalnya terlambat juga ya mungkin Ada nggak, poinnya. kamu terlambat ya nggak ada, tapi kan poin penilaian dari dosen tersebut, keaktifan kehadirannya gitu ya, nggak ada poin-poin yang kayak buku piket gitu, nggak ada kalau kuliah mana. Cuman tetap mereka mantau, dan itu kan nilainya personal ya. Iya. Misalnya kamu nilainya udah misalnya jelek gitu ya di pelajaran apa gitu, mata kuliah apa, kamu terlambat juga di pelajaran dosen itu, ya udahlah, kacau itu mah. Lebih kacau sebenarnya langsung Iya, hancur. sangat crowded banget kalau kayak Iya. gitu kan. Bisa-bisa kamu juga nilainya buruk, cek misalnya gitu ya. Gitu. Nah, terus perubahan apa deh yang kamu udah rasakan? Ya itu lagi masih proses ya, jadi kayak perubahannya jadi nggak telat lagi, terus bangunnya lebih awal, terus jadi bisa ngatur waktu juga nih di jalan. Kan aku masih naik angkot ya, jadi aku bisa ngatur gitu. Kadang juga apa ya, kalau angkot itu kan ada jam-jam sibuknya, Bener-bener. jam-jam kosongnya gitu. Nah itu tuh aku sekarang bisa lebih baik lagi dalam ngatur naik angkotnya gitu. Oh, jadi tahu ya kamu Iya. tentang jajan, kamu bisa jadi selain manajemen waktu, manajemen angkot juga nih kamu. Jangan-jangan ya. Iya, iya, kita juga harus tahu dong Iya. jadwal abangnya kan. Iya, jam-jam. Biasanya tuh Abangnya. abang suka ngetem kan. Iya bener. Tapi aku akhir-akhir ini nemunya abang-abangnya yang gercep sih. Oh, Maksudnya nggak iya. kebanyakan ngetem gitu, karena aku milih jam-jam sibuk. Jam sibuk tuh mulai jam 6 tuh bener sibuk banget sih di jalan. Kamu jalannya jam berapa sih ke sekolah? Jam 5.55 itu aku udah mulai jalan. Ya kadang lewat sedikit, tapi ya udah bisa diatur lah. Jam 5 itu pas ya, masuk ke sekolah jam 6:30 udah nggak di. Iya, udah di sini. Oh, gitu. Iya, berarti udah bagus tuh ya. Tadinya kan kamu kan waktu yang sesi pertama kita konseling itu Bener aja banget. jam berapa? Bener. Jam berapa? Aku berangkatnya jam 6.20-an. Oh iya, jam 20. Nah sekarang udah bisa nih ya mengatur waktu. Ya. Mudah-mudahan kontrak kamu ini bisa kamu patenkan atau kamu istiqomahkan gitu ya. Supaya proses atau tujuan konseling kita berhasil gitu. Kan kamu mau dapat reward, kita nonton. Iya, aku mau rewardnya. Pokoknya nih ya, selesai Bukan kamu hukumannya. Iya, Bukan hukumannya. udah. Aku Gue nggak maunya mau. rewardnya aja. kamu gak mau kan dapat hukumannya Nggak mas? mau. Sekarang tuh gak mau di. Nah, rewardnya adalah kita nonton KKN yang kedua, oke? Iya. Iya, oke. Kalau kamu berhasil, kita akan merealisasikan hal tersebut Oke. gitu ya. Ini enak banget loh, serius nih ya. Soalnya ibu selesai PPG, ibu selesai ujian itu tanggal 18 ya, 16. 18. Ini kan ibu lagi proses UKIN ya. Lalu nanti ujian PPG itu UP ya, yang terakhir itu tanggal 17, 18 kalau nggak salah. Habis itu kan kita LKS jalan-jalan loh. Oh iya, di KS 19 20. Iya. Lalu selesai itu Ibu ikut ya? ikut Oke. lah, ibu mau refreshing juga, pusing juga ibu. Selama kurang lebih 6 bulan ini nih ibu PPG gitu ya. Terus kita kalau kamu berhasil itu kan masih ada kelas lead ya. Kita lihat nih kalau berhasil, oke, ibu janji kita akan nonton ke situ ya, Depok Mall ya, itu Oke. CCV ya. Ini aku harus benar-benar berhasil banget. Iya, KKN kedua itu kita masih penuh ya itu ya. Nanti mah banyak banget yang ngincer kan. Iya. Kalau Berarti misalkan mungkin- penuh kan masih ada film-film lain. Cuma aku Iya. belum tahu nih film-filmnya apa. Oh, Baru masuk ke listnya tuh KKN dong. oh iya. Emang yang pertama kamu udah nonton ya? Udah. Seru juga kan? Seru nggak sih? Serem? Ibu belum nonton ya? Sebenarnya sih ibu nggak begitu suka genre yang agak Horor. nggak suka sih. Ini lebih ke adat sih kan maksudnya. Jadi kayak kenal adat juga. Oh gitu, oke deh. Iya, nggak apa-apa. Pokoknya kita ini dulu deh, kita fokus ke ini dulu apa?
perubahan perilaku Iya. kamu gitu ya, kontrak-kontrak kita yang sudah berjalan. Oke, ada yang mau kamu sampaikan tentang ini? Oh ya, kita ada lembar evaluasi proses ya. Perasaan kamu ya, feeling kamu, feeling kamu nih, gimana rasanya berkonseling dengan ibu? Ini oke banget ya. Ini ada self control, terus kontrak kamu sudah, terus agenda sehari-hari. Oke, ini udah ada LKP di manajemen waktu kamu, terus ada ini apa sih? Iya, ini ya. Kepuasan ya? Nanti ada di sesi 4 terakhir kita ada penutupan Buat sesi konseling. minggu depan ya. Dan kepuasan peserta didik, lembar kepuasan peserta didik. Oke, ada pertanyaan? Tidak. Coba ibu lihat. Oke, ini benar ya, nggak dibagus-bagusin ibu Enggak kegiatan. dong. Saya Kan merasa dari senang konselor, iya. kan dari aku sendiri, dari hati aku sendiri ya. Sip, Merasa oke. nyaman sama ibu, cerita sama ibu. Oke, iya benar. Iya, sebenarnya sih kita nggak usah nganggap ini proses konseling ya, walaupun ini Iya. proses konseling udah kita sebagai curhat gitu ya, teman curhat. Curhat gitu ya. dong. Bukan mama dede ya. Iya, curhat-curhat gini, tapi yang penting tujuan konseling kita berhasil gitu ya. Coba yang tujuan capaian konseling kita berhasil. Memang sebenarnya guru BK kayak gitu, nggak boleh menegangkan gitu ya. Iya. Yang tengah-tengah udah kayak mau persidangan gitu kan ya. Ini kita belum Sidang persidangan, sama Putri, ya. sidang Ferdi Sambo bukan ya, tapi ini kita adalah proses konseling yang menyenangkan. Oke, Ibu ucapin terima kasih banyak ya Cynthia. Saya lebih, ya harusnya aku dong yang terima kasih sama ibu. Oh, Terima oke. kasih banyak Oh, ibu iya. udah mau menemani aku. Oke, dalam sama-sama. berubah. Dan doain juga aku bisa berubah lebih baik lagi. Ini kan walaupun udah berhasil, tapi kan belum berhasil banget nih 100%-nya. Aku pengen 100%. Oke, ya. Ibu berharap kamu bisa konsisten. Ibu berharap ya, yang penting kita niatin aja dulu deh. Ya, kita niatin itu Poin perubahan awal banget sih, niat. perubahan yang baik untuk diri kita, untuk ke arah kita lebih baik. Karena perubahan tingkah laku yang nanti efeknya akan ke depan, yang untuk masa depan kita, untuk ke depan kita gitu ya. Jadi itu sangat bagus banget gitu ya. Ibu yakin kamu bisa melakukan hal itu. Ibu yakin kamu anak yang baik, anak yang cerdas, anak yang aktif gitu ya. Minus kamu cuma suka terlambat aja gitu ya. Tapi kan kita sudah tahu nih solusinya, kita sudah tahu arahnya, kita sudah tahu teknik konseling apa yang dibutuhkan sama kamu gitu ya. Jadi ibu yakin kamu bisa. Kamu juga harus optimis ya. Yang paling penting optimis kamu dulu ya. Setelah itu mah ibu hanya mensupport dan membantu mendoakan. Sangat amat berharga banget sih support ibu. Iya, terima Support kasih. ibu, support mama juga, keluarga teman juga. Oke, Makasih banyak sip ya. Oke, ini sudah berakhir ya nak. Iya. Sama-sama ya ibu ucapin mohon maaf jadi sama-sama ibu ya, kamu sudah membantu gitu, kamu juga sudah bersedia direkam nih ya proses konseling kita. Terima kasih, Sama-sama, doain Bu. juga ibu supaya PPG-nya lancar, Amin, ujiannya semoga lancar lancar. ya, Bu. Oke, terima kasih. Nah terus juga ini proses sesi kita yang ketiga itu sudah selesai gitu ya. Ibu ucapkan sekali lagi terima kasih sudah hadir di ruang BK, terima kasih juga sudah meluangkan waktu kamu ya, tentunya ya kamu udah kelas D jadi kita sama-sama. konseling. Iya. Oke ya, nggak apa-apa ya. Nah, tapi nanti kan kamu ada reward juga ya. Oke, aku Oke. tunggu rewardnya. Oke, sama-sama sip lah ya gitu ya. Oke, sekarang kamu mau kelas meet lagi ya? Iya. Oke. Puasin lagi. Ya. Terima kasih banyak ya ibu. Iya, Ya. sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dah. Dadah.